Shalom, shalom wanita Allah yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Anugerah Tuhan untuk setiap kita sore hari ini. Kita bisa datang bersatu hati, menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Semua karena kebaikannya. Amin. Mari kita mau satukan hati. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu tercurah untuk setiap kami. Kau hiasi kehidupanku
wanita Allah, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami ada semua karena cinta-Mu Tuhan. Ya Yesus, kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu bagiku, semua karena anugerah-Mu Yesus, kebaikan-Mu nyata di dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau baik. Oh Yesus, kami hanya berharap kepada-Mu. Kau baik Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kaulah Tuhan, tempat pengagungan kami. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Ya Tuhan, aku hidup semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami. Kami ada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu yang luar biasa, yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini kami Bapa, kami datang dengan satu kerinduan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya Tuhan yang bertata, hanya Tuhan yang berkuasa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Dan kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita memilih kita dijadikan anaknya untuk kita bisa memuliakan namanya, amin. Kita yang sudah dipilih pasti bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka cita ya. Tetap semangat. Sekali lagi.
kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang selalu ada untuk setiap kami. Ini kami Tuhan, wanita Allah yang ada di tempat ini. Dengan iman kami mau berkata, ajar kami untuk kami tetap setia mengiring-Mu Bapa.
sampai akhir setiap kami mau tetap setia melayani Tuhan. Ya. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami, tapi kami tahu kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang memampukan kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami akan tetap setia dan kami akan tetap menantikan janji Tuhan sampai janji itu digenapkan, karena kami tahu Engkau setia dan Engkau tidak akan pernah ingkar akan janji-Mu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu kami bisa bersekutu di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi setiap kami sore hari ini. Lanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman-Mu sebentar. Biarlah pengurapan Allah tetap berkarya bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Urapi semua ibu-ibu, wanita Kristus yang ada di tempat ini, yang setia duduk di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Urapi sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi rema dan dikerjakan dan membuahkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Shalom. Saya rindu agar dari minggu ke minggu setiap Selasa akan bertambah wanita-wanita Kristus yang berhimpun, bersekutu. Karena wanita itu penolong ya, udah digembar-gemborkan bolak-balik bolak. Wanita itu penolong, kalau penolongnya tidak kuat, yang ditolong gimana? Ya, oleh sebab itu mari kita semakin giat ngajak yang lain, menantu, anak, cucu mungkin ya. Meskipun di sini ada yang wanita juga masih sekolah minggu, wanita hadir juga, karena mamanya suka dia mendengar firman Tuhan. Dan percayalah bahwa firman yang ditabur tidak pernah sia-sia, pasti mengerjakan perkara besar. Amin. Oleh sebab itu saya rindu Selasa depannya lagi akan lebih banyak, dan lebih banyak. Kalau wanita-wanita kuat, wanita-wanita berdoa, keluarga kuat, keluarga sehat. Amin. Tuhan diberkati ya, kita semua diberkati oleh Tuhan ya, puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema Hear lawan listening, ya, VS versus gitu ya, hear and listening. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia makna dari dua kata ini kelihatannya sama. Hear itu mendengar, listening itu juga mendengarkan, sama ya. Jadi unsur katanya, perintahnya dengar, kata kerjanya mendengar, ya. Hear and listening seolah-olah nggak kelihatan bedanya kalau di ucapan bahasa Indonesia, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris ada makna yang berbeda. Kalau hear itu, mendengar itu, dalam bahasa Inggris mendengar hear itu, cuman sekedar suara atau bunyi atau apapun yang kita dengar, set gitu lewat aja. Dan kita tidak melakukan respon apapun, kadang bunyi itu tidak disengaja, kita dengar ya. Apalagi kalau misalnya yang di jalan raya itu dekat lampu merah itu bunyinya terusan ya, ting nong ning nong. Pengendara yang terhormat itu terus terulang. Nah itu suara yang tidak kita kehendaki untuk kita dengar, lewat begitu saja dan itu lahir. Tetapi beda dengan listening ya. Listening itu mendengar juga, tetapi mendengar yang membuat seseorang yang mendengar itu berpikir dan lebih memperhatikan apa yang didengar dan memikirkan respon apa yang akan dibuat. Nah seperti tadi kan bunyi toh, lalu aja karena kita nggak perlu mikir gitu. Ini bunyi apa, harus respon bagaimana, yang respon pasti yang punya HP, yang lainnya pasti lewat begitu aja. Nah itulah hear and listening. Beda antara mendengar dan mendengarkan, hear and listening ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita para wanita supaya kita ini enggak sakit hati untuk sisi yang ini.
Karena apa? Karena melalui penelitian dan banyak artikel yang menulis bahwa pria dan wanita mana yang lebih baik dalam mendengar? Wow, karena kita wanita, wanita. Tapi memang faktanya begitu, gitu ya. Coba aja, mungkin banyak yang ngalami, bukan saya tok, ya toh. Kita nih kepinginnya itu kalau wanita harapannya pinginnya didengar, betul ya? Kita curhat gitu toh. Yang suka curhat siapa? Wanita, ya toh. Tapi kita ini bagus dalam mendengar, tapi kita juga pingin didengar. Nah, masalahnya seringkali terjadi karena apa? Karena pria itu lebih buruk. Ya enggak seluruhnya sih gitu ya, tetapi menurut penelitian begitu lebih baik kualitas dalam hal mendengar itu lebih baik wanita. Ya, ada sebuah artikel yang menulis kenapa kok begitu? Kalau wanita mendengarnya itu melibatkan dua otak, otak kanan dan otak kiri itu ikut aktif semua waktu mendengar sesuatu. Tapi kalau pria cuma sebelah saja, otak yang sebelah aja, yang satu mikir, gitu ya. Kalau kita enggak, makanya kenapa kita gampang kecentok? Karena itu tadi dua mendengar cepat, terus, wah, gitu ya toh. Itu wanita. Ya, itu yang perlu kita waspadai supaya kita ini tanggap, oh tiba akuku kayak ngono gitu ya. Dan kita ini enggak pegel, kita lebih berhati-hati, kita lebih bijaksana. Enggak pegelnya gimana? Nah, suami-suami kalau sudah kita curhat, kepingin kan kita wanita didengar, betul ya? Harapan semua wanita didengar, dipedulikan, diperhatikan. Tapi kalau kita bicara, belum, apalagi kalau sudah bicaranya di tempat tidur, gitu ya, sudah malam, ngomong belum dalam hitungan menit, paling hitungan detik, gitu ya, sudah ditinggal tidur. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Saya bolak-balik juga begitu. Bahkan sampai saya melakukan sebuah guyonan buat diri saya sendiri. Kalau suami saya sudah mulai tidur, meluk guling, saya akan hitung 1, 2, 3. Enggak usah pakai semenit, pasti sudah ada bunyi-bunyian. Cepet banget gitu ya, cepat sekali. Dan dulu saya jengkelnya minta ampun. Wah, aku gorong seturu, tinggal turu gitu ya. Nah, si cerita wes udah nggak ada jawaban gitu ya. Padahal kepinginnya didengar gitu ya. Apalagi kalau sudah ada masalah dodok di sini, wah gitu, pinginnya semangat didengar, dibelani dan lain sebagainya. Betul ya? Sama kan? Nah, tapi nggak ada ditinggal tidur, mak bers gitu ya. Terus kalau dimarahi, kamu ini loh, aku pegel loh. Apa? Oh gitu, sudah hilang. Harus memulai dari awal. Jadi sia-sialah. Nah, mengetahui hal itu, ayo kita tahu. Jadi kita jangan usah pegel. Memang begitulah wanita dan begitulah pria. Pria dalam hal mendengar memang bukan pendengar yang baik, bukan pendengar yang setia. Bukan berarti enggak bisa dan pasti mereka mengupayakan karena cinta. Ya, tetapi supaya kita ini enggak berdedek terus gitu, kita tahu oh memang ya wis begitu ya. Tuhan sudah taruh begitu, makanya kita ini sebagai wanita ditempatkan untuk memperlengkapi, betul? Memperlengkapi. Nah, kemudian wanita tadi saya sudah bilang, kalau mendengar sesuatu tuh dua otak ini langsung bereaksi gitu ya. Dan reaksinya itu kecepatan gitu ya. Kecepatan karena enggak berpikir logis. Udah dipengaruhi oleh emosi. Jadi emosinya lebih ini. Kalau pria satu otak aja, yang satunya mikir, bener nggak nih faktanya gimana, panjang ya. Kalau wanita enggak, denger jret, langsung otaknya langsung kerja dua-dua, emosinya menguasai, membaralah gitu. Makanya kenapa wanita-wanita kalau sudah kumpul itu bisa bentrok, gampang konflik ya toh, atau malah juga gampang berapi-api, saling menguatkan di dalam hal curhat, di dalam hal gosip juga. Nah, makanya kita harus waspada untuk hal itu. Supaya apa? Kita ngerti, oh wanita tuh begitu ya, ditetepinnya begitu.
Tapi firman Tuhan pinginnya kita itu tetap menjadi berkat. Amin. Dengan posisi, dengan keberadaan, dengan apa yang Tuhan sudah taruh, kodrat yang Tuhan sudah berikan bagi wanita, tetaplah jadi berkat. Amin. Kita baik dalam mendengar, kita mendengarkan dengan baik. Dan merespon dengan benar. Amin. Mari kita baca di dalam Matius, mengenai mendengar dan mendengarkan. Mari kita baca di dalam Matius kisah ini ya. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Gitu ya. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini sebuah perumpamaan ya, sebuah kisah. Tuhan ingin menjelaskan gitu ya, betapa pentingnya orang mendengar dan merespon dengan baik dan mengerjakan apa yang didengar. Ya. Kisah tentang 2 anak ini kita setuju ya dengan apa yang sudah ditulis. Mana yang mendengarkan? Mana yang lebih taat? Mana yang lebih dengar-dengaran? Anak yang kedua, ya toh. Meskipun dia mendengar waktu itu, "Enggak mau Pak, aku repot." Biasanya gitu ya, kalau anak baru ngomong sak kecap, dia wis berkecap-kecap gitu ya. Alasannya banyak, "Enggak bisa aku gini, seperti itu. Nah, tetapi dia menyesal dan dia mengerjakannya. Tetapi beda dengan anak yang pertama tadi. Mendengar, dikasih perintah, bilangnya cepat, ya, tapi tidak dilakoni. Nah, firman Tuhan mencatat hanya orang yang mendengar dan melakukannya lah, itulah yang punya hak atas kerajaan Allah. Dikatakan di situ, meskipun dia pemungut cukai, perempuan sundal, yaitu perumpamaan tentang orang-orang yang berdosa, tetapi kalau dia melakukannya, mendengar dan merespon dengan benar, dia loh berhak atas kerajaan Allah. Malah yang dengar ngomongnya yo, tapi tidak dikerjakan. Nah, itu malah ketinggalan. Oleh sebab itu tadi saya sudah bilang, mari wanita kita lebih bijaksana di dalam hal mendengar. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang 19, ini harus jadi ayat emas kalau perlu ditaruh di kaca tempat kita berdandan, kaca tempat kita di toilet, di kamar mandi gitu ya. Kalau bisa kaca di wastafel, tulisi semua supaya ingat gitu ya. Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Nah, ini harus benar-benar kita ingat sama-sama. Saya juga harus, karena wanita tadi itu toh, saya sudah bilang, penyelidikannya berkata bahwa wanita itu mendengar, langsung otaknya bekerja, dua-dua. Lah, terus wanita itu lebih dikuasai oleh emosi, betul toh? Jadi waktu mendengar, kalau beritanya itu tidak benar, kita enggak mencerna dulu, enggak mikir dulu, udah emosinya yang menguasai. Akhirnya mudah marah, meledak. Wah. Padahal di situ dicatat bahwa amaran manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Ingetin anak, mantu, cucu, semua yang wanita diingetin. Hati-hati ya, mulai saiki rungokno gitu ya. Ojo ngamuk, ojo cepet ngamuk, mikir gitu ya. Mendengar cepet, ngomong pelan-pelan, ngomongnya dipikir dulu. Kadang wanita ini wes pokoknya mak berat gitu baru mburi ini, aduh lah kok kadung metu gitu ya. Kadung keluar keceplosan gitu ya.
Tapi biarlah kita lebih bijaksana. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita Kristus, untuk mendengar yang benar, tidak ada yang lain selain mendengarkan siapa? Mendengarkan Yesus, mendengarkan Tuhan sendiri. Nah, tapi kita ini kendalanya, piye jo suara nih, mendengar Tuhan nih, piye gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengar? Mendengar yang paling benar-benar kita penting kita responi, ya toh, dan kita lakukan sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik, berdampak baik untuk kehidupan kita, juga kehidupan itu ada orang yang dapat karunia, ya, ada dapat karunia. Seperti saya pernah ceritakan, Papi punya karunia mendengar suara Tuhan secara langsung. Ya. Waktu dulu bergumul dari gereja ini waktu kecil sekali ya, kemudian harus dibangun, kemudian diputuskan oleh rapat beberapa majelis, ayo pindah saja. Ini sudah nggak dijual, kanan kiri udah nggak ada lahan, nggak bisa dibesarkan. Tapi Papi melibatkan Tuhan di dalam segala halnya, dia berdoa, dan waktu itu kesaksian Papi cerita, aku denger dewek, tetap di situ katanya, tetap di situ, jangan keluar. Papi bilang gitu, dan berulang, Papi resah ya, lah tapi wong kanan kiri udah nggak bisa lah, ini memang sudah ada peluang untuk memperluas gedung gereja begitu, tetapi Tuhan bicara secara audible dan didengar secara telinga langsung. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu tempat ini, wanita-wanita tempat ini juga mungkin ada yang mendapatkan karunia tersebut. Ya, jadi langsung mendengar audible, itu namanya mendengar secara langsung suara Tuhan. Itu karunia. Karunia. Dan bisa kita minta. Tapi lepas dari itu terus kita yang enggak dapat karunia ini gimana dong gitu ya. Gimana dong? Ya. Next slide. Dari mana suara Tuhan bisa kita dengar? Kalau kita tidak mendapatkan karunia itu. Boleh loh ya, kita minta karunia tuh, firman Tuhan mencatat kalau kamu ingin ini, ping karunia itu, minta saja. Ayo kita minta. Tapi kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, terus bagaimana kita? Dari mana suara Tuhan? Yang pertama mari kita tengok. Mendengar suara Tuhan itu dari mana? Yang pertama adalah dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita pingin, aduh piye yo, carane iku ngrungokne, aku enggak punya talenta audible, terus aku mendengar suara Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan menulis bahwa firman Tuhan itu adalah Dia sendiri, adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri. Kalau kita butuh jawaban sebuah permasalahan kita butuh mencari suara Tuhan, cari, baca firman, cari di dalam firman. Kalau kita butuh solusi, kita butuh apapun, cari dalam firman. Saya juga mendapatkan bekal itu dari kedua orang tua saya. Waktu saya harus mulai menginjak dewasa dan menghadapi banyak hal, ya, kami juga terlibat dalam pengembalaan dan lain sebagainya. Saya merasa saya tidak mampu, gitu ya, saya tidak mampu. Gimana ya, butuh hikmat khusus ini menghadapi jemaat, menghadapi waktu itu juga sekolah, orang tua dan lain sebagainya, dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Waduh, kayaknya nggak bisa, nggak punya kapasitas saya merasa begitu. Tapi kedua orang tua saya bilang, papi, mami bilang gini, semua yang kita perlu, semua jawaban yang kamu butuhkan dalam setiap masalah yang kamu hadapi, firman Tuhan itu jawaban. Dan firman Tuhan memang mencatat ya, Yesus jawaban, firman itu jawaban, Yesus sendiri itu adalah firman itu adalah Yesus. Dan itu adalah jawaban. Oleh sebab itu,
saya klaim sejak hari itu, Tuhan kalau aku kepepet gitu ya, aduh ini harus gimana, saya percaya firman Tuhan pasti punya jawaban. Saya cari, saya baca firman Tuhan, pasti beri aku jawaban, pasti. Dan benar, Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah ingkar. Firman Tuhan itu jawaban. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan resah. Kalau kita tidak punya karunia talenta audible tadi ya, mendengar suara Tuhan secara langsung. Kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Firman Tuhan yang dapat kita percaya. Firman Tuhan yang teguh. Dunia berubah, semua di muka bumi ini berubah. Semua ini fana, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu janjinya. Maka itu harus kita pegang teguh. Jangan gentar. Kalau butuh jawaban, butuh solusi, butuh hikmat, cari tahu dari Tuhan. Dengar suara Tuhan. Melalui siapa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang kedua, dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita nggak punya karunia audible tadi. Yang kedua adalah dari hamba Tuhan, pemimpin rohani. Gitu ya. Di dalam Daniel 9 ayat 5 sampai ke 6. Daniel 9 ayat 5 sampai 6. Ini kisah tentang Daniel bagaimana dia waktu itu berduka, dicatat di sana sampai dia pakai pakaian kabung dan dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Daniel 9 ayat 5 sampai 6. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ayat ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua, dan saya bukan memanipulasi ayat ini karena saya seorang pemimpin rohani, tidak, tetapi saya ingin memberitahukan kebenarannya, karena ini juga harus saya kerjakan. Bukan cuma bapak ibu, di sini ada bapak juga ya, bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang jemaat Tuhan dimanapun berada, kita harus kerjakan itu. Bahwa kita harus tahu bahwa hamba Tuhan, Tuhan tetapkan sebagai pemimpin kita, dan melalui mereka lah kita bisa mendengar suara Tuhan. Patokannya apa? Patokannya adalah firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan damai sejahtera, itu dari firman Tuhan, dan itu patokannya, ukurannya di situ. Jangan terus kita berpikir, hamba Tuhan, pemimpin rohani juga manusia, pasti bisa salah. Ya pasti bisa salah, tetapi kita punya patokan firman Tuhan. Kita punya barometer, kita sudah dikasih tolak ukurnya firman Tuhan. Jangan terus kita ngawur, terus kita akhirnya tidak menghormati. Saya mengajarkan anak-anak saya juga begitu ya. Seringkali kadang namanya manusia ada salah begitu ya. Misalnya ada seorang pemimpin rohani begitu, kemudian anak-anak ini dengar ceritanya begitu gitu. Kemudian mereka mulai memberikan argumen, memberikan pendapat. Saya langsung bilang, stop. Itu bukan urusanmu, saya bilang begitu ya. Itu urusannya Tuhan, penghakiman itu haknya Tuhan. Kalau kamu bilang tetap loh, bagaimanapun modelnya mereka itu orang yang diurapi Tuhan. Saya bilang begitu. Dan sebuah kesaksian, anak saya pernah mengalami, pernah diajar Tuhan ya tentang hal ini. Bagaimana dia harus menghormati seorang pemimpin rohani. Anak saya yang pertama, ya. Waktu itu kami ini harus melakukan sebuah kepanitiaan begitu, ya, kepanitiaan, dan dia terlibat di dalamnya. Dan begitu sangat melelahkan sekali ya, memang sangat melelahkan karena pemimpin yang ditetapkan, karena hamba Tuhan yang ditetapkan ini memang mungkin dia nggak punya
kreativitas atau kapasitas bagaimana nih melakukan acara ini dengan baik begitu. Akhirnya semua harus dihandle oleh anak saya dengan timnya begitu. Nah, anak saya ini ngomel, ketemu saya pagi ngomel, ketemu siang ngomel, ketemu malam ngomel. Ngomong, "Ma, Pak ini gini, Ma, Pak." Saya selalu mengingatkan, sudah kerjakan. Wah, terus akhirnya sudah selesailah acara itu. Dia dengan keluh kesah membicarakan seorang pemimpin ini, begitu. Saya sudah ingetin, bagaimanapun Bapak ini, pemimpin ini tetap orang yang diurapi Tuhan. Kamu harus hati-hati, tak kasih tahu, bolak-balik tak iling nih. Benar, ibu-ibu. Selesai dari acara itu kita pulang, ya. Selang beberapa hari dia sakit. Bukan berarti ngwalati gitu, malati ya. Bukan, ini saya percaya bahwa ini adalah bagian Tuhan proses hidupnya. Ngajarin dia begitu ya. Mama yang ngomong gak dirungok nih. Ngomel lah gitu ya, ngomel lah. Karena memang anak muda kan ya. Wah, berkeluh kesah gini gitu. Sampai akhirnya dia harus masuk rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Tapi waktu itu dia ngerti. Dia bilang, iya mah, ini Tuhan ngajar aku. Aku harus menghormati hamba Tuhan. Bagaimanapun modelnya. Nah, aku enggak usah ngomong lagi kan sekarang. Kamu sudah belajar sendiri. Tuhan sudah ngingetin melalui mama ngasih tahu, kamu bebel aja gitu ya. Memel aja. Akhirnya Tuhan sendiri yang ngajar kamu. Tuhan ngingetin kamu. Ya puji Tuhan sudah mau tangkap, kerjakan terus. Jadi sejak hari itu sampai hari ini kami belajar semuanya menghormati firman Tuhan. Menghormati hamba Tuhan, menghormati pemimpin rohani. Karena mereka ditetapkan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyerukan suara Tuhan, mewakili Tuhan. Melalui apa? Melalui teguran, melalui nasihat, melalui firman yang disampaikan. Amin. Oleh sebab itu saya juga mengajar, bukan saya kepingin semua jemaat menghormati, ya senang dihormati, tetapi saya rindu supaya berkat yang datang untuk semua jemaat, terutama ibu-ibu. Mari kita belajar menghormati siapapun hamba Tuhan itu, dengan model bagaimanapun, mari jaga ini. Mulut kita, karena apa yang keluar di sini dari sini, dan ini yang menyajiskan orang. Hati-hati, itu yang membuat akhirnya Tuhan tidak memberikan berkatnya, tapi malah bisa kutuk yang turun atas hidup kita. Oleh sebab itu mari kita belajar, pegang teguh itu. Dimanapun kita berada terhadap pemimpin rohani siapapun. Ingat kisah Saul enggak? Daud dan Saul ya, Daud diurapi Tuhan, kemudian pengurapan Allah itu meninggalkan Saul. Tetapi ingat enggak Daud, bagaimana sikap Daud? Daud tidak berani mengusik Saul. Meskipun kisahnya kan kita kalau lihat modelnya Saul udah kayak gitu loh. Udah kasat mata, udah melakukan apa yang gak benar di hadapan Tuhan. Tetapi sampai detik manapun Daud tidak berani mengusik. Karena dia bilang dia hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Karena pengurapan Allah ada atasnya. Marilah kita belajar juga demikian. Ya, kepada pemimpin rohani, bukan cuman kami gembala saya dengan Pak Gianto, pemimpin rohani yang lain, tetapi dengan siapapun juga pemimpin rohani dimanapun juga, mari kita belajar menghormati. Amin. Kita belajar menghormati supaya berkat. Urusannya kalau dia salah kita doakan, ya, supaya pengadilan itu haknya Tuhan, bukan kita yang punya wewenang. Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan kita yang menghakimi. Supaya kita tetap enggak salah, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan kita tetap hati-hati. Mau ibu-ibu? Kita ingetin anak cucu kita juga ya, seperti saya ingetin anak saya itu. Dan itu benar-benar terjadi, ya. Dan itu betul-betul terjadi, diajar Tuhan betul. Bagaimana? Meskipun modelnya mungkin bagi kita buancakno megelno, tapi ditetapkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Tetapi kalau seseorang sudah sampai ditetapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi hamba Tuhan, itu berarti kehendak Tuhan jadi. Kalau Tuhan tidak mau, manusia mengupayakan modal sampai jungkel pun tidak akan jadi. Amin.
Tetapi kalau Tuhan mau manusia mengupayakan model apapun tetap akan jadi. Jadi maka percayalah bahwa bagi kita seolah-olah enggak pantas, tapi itu bukan bagi Tuhan loh. Makanya kita belajar menghormati keputusan Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, satu alasan lagi supaya kita ini belajar menghormati dan mengakui otoritas seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin Tuhan. Dari situ ibu-ibu, jemaat Tuhan bisa mendengarkan suara Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 17, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini Alkitab sama, tetapi banyak terjemahannya begitu ya. Terjemahan sederhana Indonesia ini dibuat supaya orang memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih sederhana gitu ya. Saya bacakan, hendaklah kita menghormati dan mentaati para pemimpin kita yang seiman, karena Allah memberi tugas kepada mereka untuk berjaga-jaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan mereka tahu bahwa nanti mereka akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi hormat dan taatlah kepada mereka selalu, supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan senang hati. Karena kalau mereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu pasti tidak membawa berkat bagi kita. Di sana dicatat, karena Allah memberi tugas. Yang ngasih tugas Allah sendiri. Banyak kali kita kadang keceterusan ngomong ya, mungkin salah ngomong. Walah, kui kan diangkat karena ini tidak, jangan. Kita harus berpikir betul kalau semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mau, manusia mengupayakan apapun enggak bakal jadi. Oleh sebab itu kita belajar menghormati otoritas yang Tuhan sudah berikan. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui pemimpin rohani yang Tuhan sudah percayakan. Dengan pemahaman ini membuat kita tidak semakin mudah konflik gitu ya. Konflik karena apa? Podo menungsane yo, podo punya salah, podo punya kelemahannya, iya. Tetapi kita paham, oh ada ketetapan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Salah satunya adalah dari pemimpin rohani, dari hamba Tuhan. Amin. Legowo ya. Supaya apa? Supaya kita semakin peka sama Tuhan. Next, dari mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Yang berikutnya adalah dari suara hati. Tapi dengan catatan, suara hati yang bagaimana? Suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau suara hati yang dipimpin oleh daging, itu enggak akan menyuarakan suara Tuhan. Tetapi kalau suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, di situ loh pasti itu suara Tuhan. Jadi jangan bingung, jangan gentar. Aku enggak punya karunia audible. Tuhan kasih kita bisa dengar suara hati. Saat kita melekat betul sama Roh Kudus, saat kita gandol betul melibatkan Tuhan, melibatkan karya Roh Kudus dalam hidup kita, pasti itu karya Roh Kudus bekerja, memberikan, menuntun kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa? Penghibur, mengajar kita, mengingatkan kita, bahkan ada memberitahukan rahasia-rahasia dari Yesus Kristus dikasih tahu untuk kita. Siapa itu? Roh Kudus. Dan itu dari mana? Dari sini. Ditaruh di sini. Makanya semakin pertama ya, yang kita tahu wanita ini peka, lebih peka. Karena apa? Lebih ngerespon. Ya, dikuasai emosi, jadi keterlibatan emosi itu lebih membuat wanita ini peka. Betul kan? Seringkali
wanita ini lebih gampang kroso, kalau ada sesuatu gitu ya, kroso duluan ya. Sebetulnya itu karunia dan itu memang Tuhan taruh bagi seorang wanita. Nah, kalau kita benar-benar melekat sama Tuhan, kalau kita betul-betul melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu, wah ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Karena kita bukan cuma menjadi penolong, kita bisa menjadi seorang penjaga bagi keluarga kita. Karena Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita, itu mengingatkan kita, mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita, menuntun kita. Dan kita bisa ngajari yang lain, kita bisa ngingetin yang lain, kita bisa menuntun yang lain, betul? Karena itu Roh Kudus yang taruh, suara Tuhan yang Tuhan kasih tahu. Cuman masalahnya, kita nih sering keracunan, gitu ya, keracunan. Oleh sebab itu kenapa kita harus benar-benar peka, sempatkan setiap hari, mengawali hari itu. Saya enggak berani mengawali kegiatan sebelum saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya mesti bilang dan di akhir setiap doa, Tuhan, Roh Kudus, berdaulatlah atas hidupku. Selalu setiap kali, berdaulatlah atas hidupku. Pimpin setiap perkataanku, pimpin setiap perbuatanku, supaya itu seturut dengan kehendak-Mu. Itu bendino, setiap hari. Karena saya tahu betul, saya sangat terbatas. Ya, kalau saya tidak betul-betul minta Roh Kudus berdaulat, jangan-jangan nanti kehendak daging saya, jangan-jangan suara hati yang dikuasai oleh daging. Oleh sebab itu setiap kali saya datang kepada Tuhan demikian, dan saya rindu, mari kita juga sama, semua ibu-ibu yang ada, awali hari dengan minta agar pimpinan Roh Kudus benar-benar berdaulat penuh. Berdaulat penuh itu menguasai penuh. Jadi bukan kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan daging kita ini yang menguasai diri kita, tetapi Roh Kudus ini yang mencengkeram kita, menyetir kita, memimpin kita, mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga semua kata-kata, semua perbuatan, bahkan sampai perasaan dan angan-angan itu munculnya dari Kudus, dari Roh Kudus, benar adanya, baik adanya, kudus adanya. Amin. Dan dari situlah sebetulnya kita bisa tahu suara Tuhan. Oh, pasti ya, ada seorang ibu, ya, ibunya ada di sini. Pernah bercerita sama saya, Bu Christine, saya itu mau ikut acara itu, begitu ya. Ada sebuah acara yang dia harus ikuti. Tapi saya bingung, di sini juga ada acara begitu. Di sini ada acara. Bagi saya sebetulnya Roh Kudus ngajari sendiri. Saya mek ngrungokne bae gitu ya. Sebetulnya ibu ini sudah dituntun sendiri gitu ya. Saya cuma dengerin aja dan ibu ini bilang, sebetulnya kan harusnya saya mengutamakan apa yang ada di gereja yang Tuhan sudah tetapkan saya ada kan ya Bu Christine ya. Iya, gitu. Ya, betulnya kan sudah diajarin sendiri. Jadi apakah saya enggak usah ikut ya Bu Christine gitu. Saya enggak usah ikut. Jadi saya ikut. Nah, Ci, saya bilang, Ci, apa yang ditaruh di dalam taji yang menimbulkan damai sejahtera, kerjakan. Kalau itu enggak damai sejahtera, ya sudah jangan dilanjutkan. Nah, sebetulnya taji kan sudah konflik batin, konflik dari kan harusnya di sini ada acara saya harus mengutamakan yang di sini kan begitu. Nah sebetulnya kan sudah konflik sendiri gitu ya, sudah tahu sendiri. Nah Roh Kudus sudah ngasih tahu, tapi kadang keinginan kita itulah yang membuat kita akhirnya menyimpang. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar kembangkan talenta, kembangkan talenta. Saya percaya semua wanita itu punya talentanya peka. Dan kalau itu, talenta itu ibu-ibu bawa di bawah kaki Yesus, pasti Tuhan kasih kita karunia yang lebih lagi. Sehingga sampai saya tadi bilang, bukan cuma penolong, tapi akan menjadi penjaga bagi keluarga. Karena kita bisa mendengar bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Suara Tuhan melalui apa yang Tuhan taruh di dalam hati, lewat Roh Kudusnya. Amin. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Yang pertama adalah
dari firman Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah firman, firman itu adalah Yesus sendiri. Dari mana? Dari hamba Tuhan, dari pemimpin rohani. Karena dialah yang diutus, ditetapkan Tuhan menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Ya. Zaman dulu juga begitu. Zaman sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus melakukan penebusan. Waktu itu kalau umat Tuhan mau ketemu Tuhan aja harus lewat seorang imam. Ya. Kisahnya kan begitu ya, harus dengar suara Tuhan tuh hanya melalui imam. Tapi anugerah buat kita, ini zaman anugerah. Kasih karunia, diberikan tabir itu dibelah sehingga setiap kita sendiri bisa langsung menghadap kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Salah satunya dari hamba Tuhan, pemimpin rohani. Yang berikutnya adalah dari suara hati, dari hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pasti kita bisa dengar suara Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan? Karena harus dilatih terus, ya toh? Telinganya harus dilatih terus. Kalau enggak ada istilahnya budek sama budeki. Bisa gitu ya. Budek itu akhirnya pendengaran yang berkurang. Kalau budeki itu masa bodoh, ya krungu tapi gak ngereken. Nah, itu budeki. Jadi kita harus waspada dengan virus-virus yang seperti itu. Bukan cuma virus corona saja, tetapi virus yang namanya budek dan budek itu harus kita hati-hati. Karena kita kadang, wah gak cocok. Meskipun itu kehendak Tuhan gak cocok, aku gak kepingin kayak gitu. Akhirnya kita namanya budeki tadi. Akhirnya kita salah sama Tuhan. Bagaimana kita mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi nanti ngingetin ya satu sama lain, anak cucunya ngingetin, ojo budeki loh ya sama suara Tuhan gitu ya. Jangan budeki, jadi jangan mengabaikan suara Tuhan, jangan mengabaikan, tapi dengar-dengaranlah. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-11, ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan? Tidak lain adalah kita terus mempertajam diri, memperlengkapi diri lebih lagi setiap hari, setiap waktu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Makanya ini dibudidayakan bagi seluruh jemaat GOPDI yang dibaptis, mereka akan mengikuti sebuah forum begitu ya, sebuah grup baca Alkitab setahun. Dan saya mengikuti bahwa mereka tidak cuma setahun, bisa grupnya ini berlanjut terus. Mereka baca lagi dengan tuntutan ada yang rela hati, Ibu Susi. Itu setia, konsisten sekali. Saya bersyukur itu pasti Tuhan yang taruh. Konsisten membimbing. Jadi hari ini baca pasal sekian sampai sekian. Mereka lapor, saya sudah baca. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal tadi, pasti. Ada seorang pemuda tanya sama saya, pemuda ya, dia tanya, Tante, dia panggil saya Tante, saya akan ingatkan, jangan lupa saat teduh gitu ya, jangan lupa baca firman, terus dia bales gitu. Jarang pemuda yang respon gitu tuh, bales saya, pemuda loh bukan pemudi. Cowok kan biasanya masa bodoh gitu ya, budeki tadi. Tapi dia WA saya, Tante, saya mau tanya, saya sudah mulai belajar baca firman Tuhan dengan setia, itu sudah hampir 1 tahun. Terus saya tapi enggak ngerti Tante, enggak ngerti blas. Apakah saya harus teruskan membaca? Lugu banget ya pertanyaannya, lugu banget. Terus saya bilang, oh iya, terus saja baca. Percaya, satu saat firman itu akan menjadi rema. Satu saat kamu akan mengalami satu kejadian dan firman itu akan jadi jawaban, jadi solusi. Tuhan akan tunjukkan, sudah bekali aja, yang penting kamu baca. Tante dulu juga kayak gitu kok. Terus dia bilang, oh gitu ya Tante, ya wes kayak gitu tak baca terus. Puji Tuhan, saya bersuka cita. Ini anak masih muda sekali ya, masih muda. Dia sudah kuliah. Usia kuliah gitu. Nah, tanyanya lugu banget ya.
Baca firman Tuhan. Ngerti enggak ngerti, baca terus. Satu saat itu pasti jadi rema. Mungkin kita juga ngalami ibu-ibu di tempat ini. Aku enggak ngerti apalagi kalau perjanjian lama. Tetap baca saja. Kisah-kisah itu akan memberikan kita pemahaman. Akan memberikan kita hikmat. Pada waktunya. Pada waktu kita menghadapi sesuatu, itu jadi jawaban. Pasti itu terjadi. Tunggu, dan mungkin sudah pada ngalami. Dan saya berdoa biarlah itu terus dikerjakan oleh karya Roh Kudus bagi semua jemaat di tempat ini. Perdalam terus firman Tuhan. Dan tahun ini kita semua akan ikut yang namanya pemuritan. Ya, kemarin kan sudah saya serukan, ayo sharing. Bagaimana kita harus sharing, kita harus paham dulu. Makanya nanti akan ada pemuritan. Ibu-ibu, mari ikut pemuritan. Ada bukunya, Gereja Utusan Pantai Kosta Indonesia secara sinodal sudah ngeluarin buku pemuritan. Di situ kita bisa belajar dasar-dasar tentang firman Tuhan supaya kita bisa kuat dan menguatkan yang lain. Firman Tuhan itu penting, membuat kita tajam pendengaran kita. Kemudian di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang doa. Tadi firman dan doa. Jadi kalau kita ingin dipertajam, lebih peka, lebih jreng gitu ya. Apalagi dijauhkan dari virus budek dan budeki tadi itu, maka kita harus benar-benar lebih banyak lagi pelengkapi diri dengan firman, lebih banyak lagi doa. Setiap pagi itu membicara tentang waktu kita datang, seperti saya bilang tadi. Yuk kita awali hari ini, jangan kita lakukan sesuatu sebelum kita datang kepada Tuhan. Kita ngomong Tuhan, pimpin. Tuhan berdaulat. Amin. Karena sepanjang hari banyak yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak betul-betul gandol sama Tuhan, itu bisa bahaya. Apalagi kita harus menasihati anak kita, harus ngomongi kadang suami kita, memberikan masukan dan ini dan itu. Kalau kita tidak dikuasai oleh firman dan tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita bisa salah dalam menasihati. Kita bisa salah dalam memberikan pendapat. Oleh sebab itu mari, setiap pagi, pertajam melalui apa? Melalui duduk diam, melalui doa kita. Perbanyak doa, perbanyak doa. Saat kita butuh dengar suara Tuhan, doa. Di situ tempat di mana kita dipertajam. Dan ayat yang terakhir saya jemput pemain musik, song leader singer bisa maju ke depan. Dalam Maleakhi 2 ayat yang kedua. Kenapa kita butuh mendengar suara Tuhan? Dan kenapa saya bagikan hari ini buat kita semua? Di dalam Maleakhi 2 ayat 2 berkata, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan berarti hear, mendengar, tapi tidak merespon dan melakukan sesuatu, respon yang baik atas apa yang didengar. Sekarang kita sudah paham apa beda mendengar dan mendengarkan, hear and listening. Mari setiap kita menjadi pendengar yang baik, listening, mendengarkan dan merespon dengan baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, berkat yang turun bukan kutuk. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Mari kita undang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mari minta Roh Kudus mengurapi kita. Dengan minyak yang baru urapiku. Ya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Mari berkata, satu yang kami rindu Tuhan. Bersekutu Ya Yesus, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita minta karya Roh Kudus betul-betul nyata atas kehidupan kita, berdaulat atas kehidupan kita, memimpin setiap kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita, supaya benar-benar setiap wanita-wanita bukan saja cuma menolong, tetapi akan menjadi penjaga. Waktu kita peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, Dia akan beritahukan kita, Dia akan ingatkan kita, Dia akan nasihati kita. Dan kita bisa mengingatkan yang lain, memberitahukan yang lain, dan menasihati yang lain. Mari kita minta Roh Kudus, penuhi aku. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Aku perlu pengurapan-Mu. Mari kita minta, kita minta, kita minta. Dan percayalah waktu kita datang dengan hati yang rindu, setiap kita pasti menerima, setiap kita pasti mendapatkan. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Ya Roh Kudus, berkaryalah bagi setiap kami, jamah setiap kami. Satu yang ku rindu, katakan, ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan segenap kerinduan katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam
urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Bawaku lebih lagi tinggal di alam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Oh ya Yesus, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Ya lama ya syakaramuno, berkaryalah bagi setiap kami di tempat ini. Lawat setiap kami, sentuh setiap kami, jamah di dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami perlukan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sejak malam hari ini, setiap kami umat-Mu akan menjadi pendengar yang baik. Kami akan merespon setiap suara Tuhan dan mengerjakannya, sehingga Engkau bersuka cita atas kami. Hanya satu malam hari ini kami minta berseru kepada Tuhan. Buat kami dipertajam akan pendengaran, akan suara-Mu ya Tuhan. Buat kami lebih dengar-dengaran lagi. Dan kami percaya karunia itu pasti Tuhan kasih. Karena kami mau agar nama-Mu dimuliakan. Kami rindu agar Engkau disukakan. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan bagi setiap kami. Dan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pasti mampu untuk melakukan segenap firman-Mu karena bersama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mampukan setiap wanita-wanita-Mu di tempat ini untuk melakukan segenap kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah menegur setiap kami, Engkau telah mendidik setiap kami supaya kami bisa mendengar akan suara-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk Ibu Gembala Bapa, Engkau terus pakai beliau, lebih hari lebih lagi, Engkau perlengkapi beliau, otoritas yang daripada Allah turun atas beliau ya Bapa. Dan juga Engkau terus berkati setiap keluarga, Ibu Gembala, Bapak Gembala, anak-anaknya ya Bapa. Engkau terus pakai mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, mari saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah wanita malam hari ini. Ku
kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan, untuk lawatan Tuhan. Terima kasih waktu kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih waktu kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami bisa berkumpul, bersekutu sebagai tubuh Kristus bersama di tempat ini, menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau setia dan baik bagi kami. Kami berdoa buat semua ibu-ibu yang ada malam hari ini telah meluangkan waktu mereka, yang sudah menabur waktu mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati di dalam nama Yesus. Segala apa yang dikerjakannya dibuatnya menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Hikmat, kesehatan terus Tuhan karuniakan, sehingga setiap kami boleh tetap berdiri melayani Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkati pekerjaan ibu-ibu yang ada di tempat ini, berkati keluarga kami, bahkan pengiringan kami kepada Tuhan pun diberkati Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, yang jauh, yang dekat Tuhan, biarlah Engkau menghentar kami sampai kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat, dan kembalikan kami dalam jam-jam ibadah dengan hati yang penuh sukacita, dengan gairah untuk kami berjumpa dengan Tuhan, karena gairah itu yang akan membuat kami berjumpa dan menikmati lawatan Tuhan. Oleh sebab itu terus tumbuhkan dalam kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar. Saat kami datang bukan sebuah rutinitas, tetapi saat kami datang kami menantikan Tuhan, dan waktu kami menantikan Tuhan, Kau janjikan kami mendapat kekuatan baru, sukacita baru, kelepasan, kesembuhan, penghiburan. Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih yang sakit malam hari di dalam nama Yesus, di segala tubuh apapun juga jamah dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menjamah menyembuhkan sehingga sakit menjadi sembuh. Yang susah Tuhan memberikan penghiburan. Buat setiap kami tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terikat Tuhan beri pembebasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa semua kami bukan cuma menjadi wanita penolong, tetapi juga wanita penjaga bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini syukur kami, doa kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.